Jadi ini adalah tali pocong. Iya. Di dalamnya ini Udah dikasih tumbal ayam cemangi. pernah rohnya datang gitu. Sering mas, langsung jedet wujud nyata di depan saya. Saya lagi bikin kopi, tiba-tiba saya belok, jedet menampakkan diri di depan saya. Kamu bantah gitu. Iya, saya bantah lah. Kamu siapa? Saya nggak percaya. Kamu jelmaan bangsa jin. Kamu jangan ngaku-ngaku jadi pemiliknya. Kembalikan tali saya. Lah kamu siapa? Kamu minta kembaliin talinya? Ya tarik ke kuburanmu. Saya datangin makamu, saya ambilin ring kuning. Buat Ya pukul di situ. Kalau kamu udah mati ya mati aja. Ini bukan hak milikmu lagi. Dicoplos gini mas, tak 1, 2, 3. ada Ada ritual. itu untuk mengikat sebuah perjanjian. Belum mulai saya sudah merinding. Jadi Oke, siap. kita ngobrol dikit tentang Mas Arjuna. Mas Arjuna, mau panggil Ki apa? Bebas, bebas. Sejak kapan dipanggil Ki? Saya dipanggil Ki sejak tahun 2015. Oke, itu gara-gara apa? Ya karena saya mendalami spiritual. Oh iya, iya. Aku kan nonton di Lentera Malam tuh. Itu kan ceritanya waktu masih muda katanya sering dihina apa Betul. gimana? Jadi gini mas, masa kecil saya bisa dibilang terlalu kelam. Dan saya juga ingin mengakhiri hidup saya karena jati diri saya itu seorang pendiam. Di sekolahan dimanapun saya bergaul, saya pasti diam. Dan di situ juga karena saya sering dibully. Dibully dalam arti orangnya cengeng, gak tahuan, yang bodoh lah, yang itulah, dikatain anak manja lah. Oh jadi basicnya awalnya Mas Arjuna itu ini apa? Introvert ya? Ya, bisa dibilang seperti itu mas. Kalau saya bisa melihat hal-hal seperti itu, basicnya dari kecil, sejak saya umur 2 tahun. Karena waktu kecil saya sering ngomong sendiri, orang lain nggak lihat, kamu ngobrol sama siapa? Yang dilihat itu makhluk Iya, ya nggak kelihatan kayak gitu mas. bentuknya piye-piye? Ya macam-macam. Tapi kalau dari kecil, saya seringnya itu diikutin pocong. Kelas 1 SD sampai kelas 4 SD, saya nggak berani ke kamar mandi mas. Pagi, siang, malam, saya selalu minta ditunggu ibu atau bapak. Kayak gimana sih pocong itu kan seperti yang digambarin gitu kan? Menurut daya cipta imajinasi saya mas, pocong itu nggak seperti kayak yang di sinetron-sinetron. Ya, kalau itu kan kita lihat Ya, betul. tidak tangannya di dalam, Ya. dibungkus, Betul. muka doang kelihatan dikit. Ya memang seperti itu. Tapi khas mata kelopak hitamnya itu nggak ada. Kelopak hitam. Iya. Ini kan mata biasa kan putih sama hitam. Karena yang warna hitam itu nggak ada. Jadi putih semua. Tapi di situ baunya bau busuk. Itu sering mas. Kalau orang Islam bilang kan di agama kan kalau bulan puasa nggak ada pocong. Di samping rumah saya itu kuburan. Saya ngelihat sendiri dengan mata kepala saya sendiri. Maghrib-maghrib itu pocong duduk di depan rumah. Saya lihat. Bapak saya juga tahu. Biasanya kalau kayak pocongnya muncul gitu ya, Mas Arjuna lihat tuh, ada tujuan nggak si pocong itu muncul? Kalau untuk waktu dulu saya belum memahami seperti itu mas. Jadi saya hanya bilang Pak, di situ ada pocong. Tapi bapak saya mengalihkan pembicaraan. Kan di tempat saya kan ada orang gila mas, yang menyamar jadi pocong. Jadi bapak saya bilang pocong itu adalah orang gila yang ada di kampung saya. Ini rumah saya, ini kuburan. Tak, benar-benar berdampingan, bertumbuh usia. Oke. Gitu. Saya Bertumbuh masuk di usia. pondok pesantren waktu SMP. Saya sekolahnya kan di pondok. Tapi saya nggak, istilahnya gimana ya? Di pondok itu istilahnya saya semakin jadi mas, karena diajari ngaji, sholat, sembahyang dan sebagainya. Waktu dulu saya SMP, sebetulnya saya kelas 4 SD ini saya udah dimomong sama yang namanya Eyang Gandarwo Seto. Eyang Gandarwo Seto. Rajanya Genderuwo. Dia menyamar jadi bapak saya. Jadi saya selalu bilang, dia itu selalu bilang aku bapakmu lek. Dia yang mengenalkan saya dalam dunia hitam. Tunggu. Bagaimana kamu mengetahui itu genderuwo? Terus bagaimana kamu mengetahui itu bukan bapakmu? Bagaimana ceritanya nih? Kita biar nggak lompat-lompat. Betul mas. Jadi gini mas, di belakang rumah saya tuh kan ada pohon besar ya. Kalau Witsum itu apa sebutan? Oh ini Jakarta ya? buah ya. Dia datang ke saya, kamu siapa? Aku bapakmu. Bapak saya itu waktu itu lagi kerja. Saya tanya, kamu itu siapa?
Loh, kok kamu tahu itu bukan bapakmu kalau bentuknya dia kayak bapak? Kan bapak saya kan lagi kerja, Mas. Bapak saya itu seorang satpam. Bapak berangkat sore, pulangnya malam. Di saat itu jam 8 malam, dia ngikutin saya. Waktu kelas 4 SD. Saya Kamu tahu. langsung tahu itu bukan bapak? Bentuknya, plek. Itu bapak saya. Oke. Wujudnya bapak saya. Dia datang nemuin saya. Dia bilang, aku bapakmu, Lek. Kamu nggak mungkin bapak saya. Saya bilang ke bapak saya yang itu. Waktu itu kenapa saya tahu dia wujudnya genderuwo? Dia menampakkan wujud kurang lebih tingginya 7 meter, Mas. Dari tangan sampai rambut, kaki semuanya berbulu. Bulunya segini, Mas. Wujud aslinya? Gue tingginya pohon yang di belakang Semuanya rumah saya. Muka taring panjang, mata besar, mata melotot. Jadi hidungnya itu kayak tulang tengkorak yang patah itu loh. Jadi kelihatan tengkorak tok. Kalau hidung manusia kan seperti ini, Mas. Ini lurus, ini seperti tengkorak. Oke. Ini panjang ya. Oke. Tujuannya apa? Kalau pertama kali bapak itu hanya bilang, aku yang akan mendampingimu. Dampingi untuk apa gitu? Nggak tahu saya. Oke, lanjut. Awal ceritanya seperti itu. Di sini terbangun hubungan. Dari situ terbangun hubungan. Kelas 5 SD mulailah saya pendiam, Mas. Saya nggak boleh bergaul sama bapak saya. Yang genderuwo itu tadi. Karena bapak bilang, nanti kamu akan digini-giniin. Kamu akan dibully, kamu akan diginiin. Dia itu pembohong. Kamu nanti pasti bakal dimintain uang. Kamu jauhi dia. Benar, itu fakta. Sampai dulu saya nggak punya teman. Kalau dibilang saya iri, Mas. Orang-orang di umuran saya dulu pada ngumpul sama temannya, naik main kelereng, main apalah yang mereka sukai. Saya nggak boleh, Mas. Karena doktrin yang diberikan ke saya dari bapak yang itu menyebut gitu. Nah, yang aku bingung kok kamu mau gitu loh. Ya gimana ya, Mas, karena dulu yang namanya masih kecil kan hanya mengikuti bisikan, mengikuti arahan yang menurut saya anggap ini tuh bapak saya. Doktrinnya seperti itu, Mas. Saksi sampai mama saya bilang saya mau dilaporin ke polisi. Beneran pergi, saya jalan kaki sampai Bandung, Mas. Bertiga saya jalan kaki sama teman saya. Saya ngajak teman saya. Dari pondokan saya pulang. Saya jam 6 pagi nyamperin teman saya. Saya ditemenin 2 orang. Mau. Ya sama-sama kita jalan kaki bertiga. Dulu modal itu uang 20.000. Saya beli rokok Promel itu masih 7.000. Oke, nyampe Bantul. Terus ngapain di sana? Sampai dia cuma mandi, Mas. Saya di sana cuma mandi. Itu yang nyuruh bapak saya. Kamu ingin pulang, ambil pasir pantai, sama ambil tar yang ada di pantai. Tas saya ini isinya pasir sama batu. Nyari, ada nggak ada. Lapor ke polisi. Dan saya nunggu di lampu merah. Saya juga nggak ada. Jadi dari jam 6 pagi saya pergi sampai sampai ketemu jam 6 pagi lagi saya pulang. Dikira saya hilang. Saya dikasih tahu bapak, saya disuruh pergi ke laut. Yang genderuwo tadi, ya mereka nanya juga. Ya bapak saya kan juga tahu hal-hal seperti itu, Mas. Kamu jangan ikuti bisikan setan itu. Oke tuh. Oke. Dapatlah pasir. Pasir sama batu. Oh iya, Ya. ini belum sampai rumah. Jalan kaki lagi sampai ke Ring Road. Saat perjalanan saya ini, Mas, banyak keajaiban di situ. Teman saya waktu itu ngamen. Ya, kita dari Bantul pulang ke rumah. Sebelum pulang ke rumah kan kita ada perjalanannya.